Kami rindu untuk melandasi setiap hari kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman Tuhan sanggup menuntun hidup kami, bahkan sanggup mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali pagi ini di Mesbah Syukur. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Mungkin juga pagi ini ada yang sedang sakit, tetaplah bersuka cita, percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Baik saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13 ya, saya akan bacakan ayat yang ke-5. Kalau kita lihat di sini Roma pasal 13 ini berbicara tentang ya harus tunduk pada pemerintah. Ya, tetapi ada satu ayat yang luar biasa yang saya ambil di sini. Di sini dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah, pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Ya, dan dia ada untuk kebaikanmu, kata di sana, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Ya, karena tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat dosa. Jadi kalau kita lihat Roma pasal 13 ini sedang menjelaskan tentang bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan itu murka terhadap orang yang berdosa. Jadi kenapa pemerintah ada? Agar manusia itu taat kepada hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sebab pemerintah itu adalah wakil Tuhan untuk menjalankan murka ya atas manusia yang berdosa. Makanya kalau ada orang dihukum, ya itu adalah juga pembalasan dari Tuhan, asal memang hukumnya itu benar-benar adil. Tapi yang saya akan bacakan buat setiap kita di sini adalah Roma pasal 13 ayat 5. Di sana dikatakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, saya tertarik saudara dengan ayat 5 ini dari Roma pasal 13. Jadi dikatakan bahwa salah satu tugas pemerintah itu adalah membalaskan murka Tuhan atas orang-orang berdosa, yaitu untuk menghukum orang berdosa. Karena Tuhan itu murka terhadap orang jahat, Tuhan itu murka terhadap orang berdosa. Tapi ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Saudara, ya, tujuan dari pemerintah itu ada di dalam sebuah negara adalah supaya orang-orang itu takluk kepada hukum. Orang-orang itu takluk kepada apa yang benar dan tidak melakukan apa yang salah. Ya, dan karena itu ayat 5 ini berkata, sebab itu kita perlu menaklukkan diri. Ya, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi oleh karena ya suara hati kita. Ya, Tuhan itu memberikan hukum kepada manusia, ya hukum yang tertulis di Alkitab, di kitab-kitab yang lain tentunya semua mengajarkan hukum-hukum dari sebuah agama. Ya, tetapi juga Tuhan memberikan pemerintah otoritas untuk memberikan hukum kepada setiap warga yang atau orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Ya, dan kita semua dikatakan harus takluk kepada apa yang benar, kepada hukum yang dibuat itu. Ya, namun dikatakan di situ kita ini harus menaklukkan diri kepada kebenaran, kepada hukum, ya, kepada kebaikan. Kita harus menaklukkan diri bukan hanya karena murka Allah, tapi juga karena suara hati kita. Saya tertarik di sini ayat ini berkata kita ada suara hati kita. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Dan karena itu kita disuruh untuk takluk kepada kebenaran, bukan hanya takut kepada murka Allah, bukan hanya takut kepada penghukuman Tuhan, tapi kita ini harus takluk kepada hukum Tuhan, kepada kebenaran, karena ada suara hati yang berbicara kepada kita. Sebab hukum-hukum Tuhan itu tertulis di dalam hati kita. Kita berbuat kebenaran bukan
hanya karena kita takut nanti dihukum. Ya itu loh yang Tuhan bilang, kita tidak boleh mencuri, bukan hanya aduh nanti kalau saya dihukum nih saya masuk penjara kalau saya mencuri. Kita tidak mau melakukan dosa, misalnya saya nggak mau berselingkuh, nanti kalau ketahuan nanti ya saya itu ya dihukum, dimurkai Tuhan. Tapi lebih dalam ketika kita ini menyadari kita menjadi orang percaya, anak Tuhan, maka kita harus takluk kepada kebenaran, bukan hanya karena murka Allah, bukan hanya karena takut dihukum oleh Tuhan, bukan hanya karena takut masuk neraka atau masuk penjara di dunia ini, tapi kita harus menaklukkan diri kepada kebenaran. Karena apa? Karena ada suara hati yang menuntun kita, dan suara itu adalah suara Roh Kudus yang berbicara di dalam kita. Suara Tuhan, ya, karena dikatakan bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Ya, di dalam hati manusia itu ada hukum-hukum Tuhan, dan hukum-hukum itu yang berbicara mengingatkan kita. Kita ini disuruh melakukan kebenaran, ya, bukan hanya karena takut dihukum nanti kalau kita berbuat dosa, tapi karena kita menghormati hukum Tuhan, mendengarkan suara hati kita yang berbicara dalam diri kita, saudara. Saya kasih contoh, ya, ini adalah satu tingkat yang lebih dalam dan lebih dewasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika orang itu misalnya, aduh saya mau selingkuh sama dia, atau saya mau mencuri ini ya, tapi saya takut nanti kalau saya ketahuan saya dihukum. Itu berarti saudara melakukan atau takluk kepada kebenaran hanya karena takut akan hukuman. Tetapi kalau kita melakukannya karena mendengar suara hati, misalnya ya, kita tidak boleh berbuat jahat karena itu menyakiti hati Tuhan. Jadi kita bukan hanya karena takut akan murka Allah, tapi karena ada suara hati, suara Tuhan, suara hukum-hukum Tuhan, suara firman Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Makanya saya percaya saudara, semua orang itu diciptakan dengan hati nurani, saudara. Dan hati itu bisa berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita akan hukum Tuhan, akan sesuatu yang benar. Tapi ketika orang tidak lagi mendengarkan suara hati nuraninya, maka dia akan murtad, dia berjalan mengikuti kemauannya sendiri, dia berjalan mengikuti ya kehendak setan, bahkan berjalan mengikuti hawa nafsunya. Nah, pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, Roma 13 ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita, saudara. Mari kita semua berdoa, ya, biar kita punya kepekaan, Roh Kudus terus berbicara di hati kita dan kita mendengar tuntunan itu. Sebab kalau kita hanya takut berbuat dosa karena takut dihukum, karena takut masuk penjara, karena takut masuk neraka, karena takut dimurkai Tuhan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya salah. Tapi ketika kita menghormati Tuhan, kita ya mendengarkan suara hati kita, itu artinya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita berbuat kebaikan bukan karena takut dihukum, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut dimurkai Tuhan, tapi kita berbuat kebaikan dan kebenaran karena kita mengasihi Tuhan dan mendengarkan suaranya. Makanya firman Tuhan berkata, karena lebih baik ya mendengarkan suara Tuhan daripada mempersembahkan korban. Artinya apa? Tuhan suka dengan orang-orang yang mau taat dengan suaranya. Tuhan suka dengan orang-orang yang mau taat dengan ya hati nurani. Seringkali saudara, hati nurani kita itu berkata kepada kita dan kita bisa belajar ya. Dan saya berdoa setiap kita memiliki kepekaan di dalam Tuhan ya, biar Tuhan jamah hati kita dan kita juga bisa mendengarkan suara hati kita untuk berjalan kepada kebenaran. Kita terus buka hati bagi Tuhan agar iman dan hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun kami lewat hukum-hukum-Mu yang ada dalam hati kami. Karena itu kami mau membuka hati kami untuk suara Roh Kudus-Mu, untuk jamahan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami dituntun dan dibawa kepada segala jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama naikkan pujian ini sebagai doa dan tanda bahwa kita membuka hati bagi Tuhan. Katakan bersama pujian ini. Ku buka hati
untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidup kami, amin. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, amin. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Jamah hati kami Tuhan, kami buka hati untuk suara-Mu berbicara dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau terus berbicara dalam hati kami ya Tuhan. Roh Kudus terus mengingatkan kami akan setiap hukum-hukum Tuhan di dalam hati kami. Biarlah Engkau tegur kami agar kami ini taat dan menaklukkan diri kami kepada kebenaran. Bukan karena kami takut dihukum, bukan karena kami takut masuk penjara atau masuk neraka, tapi karena kami takut akan Tuhan, karena kami menghormati dan mengasihi Tuhan, karena Tuhan berbicara dalam hati kami, dalam hati nurani kami untuk mengingatkan kami akan setiap jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan hari ini, tuntun kami dalam setiap jalan-jalan-Mu, bawa kami Tuhan dalam setiap kebenaran-Mu Bapa, agar hidup kami selaras dengan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan urapi Bapa dengan pengurapan yang baru, beri hikmat, beri kekuatan baru, segala jalan kebenaran-Mu Engkau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kami hidup di dalam tuntunan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Tuhan memberkati di mana saja kami berada. Perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan bagi setiap kami. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, rancangan-rancangan jahat orang. Engkau bawa kami dalam perlindungan yang sempurna ya Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan beri kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Bahkan setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan pulihkan. Kami berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap mereka yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami tahu dan percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami memohonkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.